bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia bersuka cita. Kenapa? Karena juru selamat kita, Yesus, yang hari Jumat yang lalu kita rayakan kematiannya, hari ini dia telah bangkit dari kematian setelah 3 hari dikubur. Dia bangkit, dia mengalahkan kematian, musuh terbesar manusia. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan kematian selain dari dia. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Stop. Tunggu dulu. Ada nggak orang lain yang pernah bangkit dari kematian? Hah? Ada nggak? Saudara tahu kisah Lazarus? Kisah Lazarus saudara tahu? Siapa yang tahu kisah Lazarus? Bagaimana ceritanya? Dia mati, lalu dia dibangkitkan. Berapa lama dia mati? 4 hari. Dia lebih hebat daripada Yesus. Kenapa kematiannya tidak dirayakan, kebangkitannya tidak dirayakan? Lazarus 4 hari mati dikubur, saudara. Waktu dia mati, dia 4 hari ada di surga, saudara. Waktu dia ada di surga, dia sampai di sana, dia bilang apa? Wow, ternyata aku sampai juga di surga ya. Dia lihat jalanan dari emas, dia terkagum-kagum, dia lihat rumah yang begitu mewah, dia lihat tadinya dia sakit, mungkin sakit kepala, mungkin sakit kaki, dia bilang, wih, sekarang saya sehat, tidak ada sakit penyakit, semuanya oke. Kalau dia hobi basket, mungkin dia cari siapa yang bisa diajak main basket. Dia lihat, oh ada Abraham. Bapak Abraham, bisa temen saya main basket nggak? No, Daud, Salomo, ayo temen aku main basket. Enggak. Lalu dia jalan-jalan, lihat semua yang ada di surga. Waktu dia lihat semua di surga, waduh, dia bilang, wah, luar biasa surga itu ternyata ya. Tidak pernah dibayangkan betapa hebatnya surga. Lalu dia masuk ke rumahnya. Dia lihat, waduh, Tuhan sudah sediakan rumah yang begitu hebat, begitu mewah. Lalu dia atur rumahnya. Dia mau menikmati rumah yang begitu mewah di surga. Ketika dia sedang mau tidur, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tanya, Lazarus, apakah ada di rumah Lazarus? Lalu dia keluar. Ya, saya Lazarus. Ada apa? Lalu orang ini bilang, sorry ya Lazarus. Kenapa? Ada apa? Kami nggak biasa kami lakukan ini, tapi ini karena permintaan sahabatmu, si Yesus itu. Kenapa? Kami harus kirim kamu kembali ke dunia, ke Timur Tengah di mana tidak ada AC. Langsung dia lihat ke bawah. Dia lihat Yesus sama Maria, sama Marta sedang jalan ke arah kuburannya. Lalu dia teriak dari surga, jangan! Tiba-tiba dia sudah masuk lagi ke dalam tubuhnya yang ada di dunia. Semua orang ketika Lazarus bangkit bersuka cita, kecuali Lazarus. Ya enggak, itu hanya icebreaker saja, saudara. Waktu itu Yesus belum mati, jadi surga belum dibuka, saudara ya. Itu hanya icebreaker. Baik, saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua manusia hidup di dalam penderitaan. Kita mengalami persoalan demi persoalan dalam hidup ini, betul? Ada yang mengalami masalah keuangan? Oh, nggak ada, puji Tuhan. Padahal di dunia paling banyak. Di sini nggak ada. Oh, cuma 1. Ada yang mengalami masalah kesehatan? Nggak ada, bagus di sini semua sehat walafiat. Ada yang mengalami masalah keluarga di sini?
Oh ada, kemarin ada yang WA saya, Pak saya lagi perang dingin sama suami saya Pak, padahal udara panas sekali. Saya bilang baguslah, jadi nggak terlalu panas. Perang dingin soalnya ya. Ada ya, ada yang masalah betulan, ada perang. Di Amerika, Israel, Iran sedang perang. Ada banyak sekali masalah di dunia ini, dan manusia, kita berusaha mencari jawaban atas setiap masalah ini. Ada yang mencari jawaban melalui konsultan keuangan. Ada yang cari jawaban melalui dokter-dokter, spesialis. Ada yang cari solusi dari teknologi yang mutakhir, dari AI, dari Google, dari mana saja. Cari solusi bagaimana menyelesaikannya. Berhasil atau tidak? Ada yang berhasil, tapi lebih banyak yang tidak berhasil. Tetapi saya mau beritahu, ada kabar baik buat kita semua hari ini yang percaya kepada Yesus, bahwa apapun masalah saudara, seberat apapun masalah saudara, ada kabar baik bahwa Yesus yang sudah mati, dia bangkit dari kematian. Artinya Yesus, dia sanggup mengalahkan musuh terbesar, persoalan terbesar dari manusia, yaitu kematian. Dan kalau kematian dia dapat kalahkan, berarti semua musuh manusia, persoalan manusia dapat dia selesaikan, ya. Apa peristiwa yang paling besar yang ada di dunia ini? Bukan perang dunia, bukan AI, bukan. Tapi yang peristiwa paling besar, paling bersejarah di muka bumi ini adalah kebangkitan Yesus, Paskah kebangkitan. Kita mau baca ayatnya di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Bisa tolong tampilkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus, dia sanggup mengalahkan kematian, dan dia telah bangkit membuktikan bahwa dia hidup. Saudara bisa ingat bahwa dari 12 murid Yesus, 12 murid Yesus yang lari tunggang langgang di Taman Getsemane ketika Yesus mati, hari ini ada miliaran orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan perubahan sedrastis ini? Dari 12 orang yang sederhana, sekarang ada miliaran orang percaya Yesus. Kebangkitan Yesus, resurrection, itu yang menjadi jawabannya. Dan hari ini saya mau ajak saudara melihat 6 alasan kenapa kita orang percaya adalah orang-orang yang paling punya pengharapan besar di planet bumi ini. Yang pertama, saya mau beritahu, yang pertama, bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua, dosa kita sudah diampuni semuanya. Saudara, masalah terbesar manusia itu bukan uang. Masalah terbesar manusia adalah rasa bersalah. Rasa bersalah. Banyak orang hidup senyum di luar, tetapi di dalam penuh dengan tangisan. Dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam dia, oleh darahnya, kita mendapatkan pengampunan dosa. Dosa kita semuanya, dosa hari ini, dosa masa lalu yang dulu-dulu, dan dosa yang akan datang, semuanya sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa kita diampuni karena darahnya, bukan karena usaha kita, bukan karena saudara, bukan karena kebaikan amal ibadah saudara. Semua dosa saudara diampuni karena pengorbanannya, karena darahnya.
Oprah Winfrey, dia pernah cerita bahwa sejak masa kecilnya dia penuh dengan trauma, pelecehan, dan bertahun-tahun dia hidup dalam rasa bersalah yang begitu besar. Dan dia bilang, ketika dia mulai memahami kasih dan pengampunan Tuhan, hidupnya berubah. Kemarin saya dengan beberapa teman makan di Jet Garden, saudara. Saya makan di Jet Garden. Ketika saya hampir selesai makan, ya kira-kira 3/4 selesai, ya, sudah makan hampir selesai, tiba-tiba ada orang yang mendatangi tempat meja kami, dan dia bilang gini, kasih salamat karena kenal, dia kasih salam, terus dia bilang, "Pak, sudah saya bayar semuanya ya." Wah, saya bilang, "Wah, terima kasih ya, terima kasih ya." Lalu dia pulang. Setelah dia pulang, selesai kita makan, kita tanya sama kasirnya, apakah masih ada sisa bil yang harus kita bayar? Dia bilang, tidak ada. Semuanya sudah dibayar lunas. Saya mau tanya sama saudara, apakah kalau saudara jadi saya, apakah saudara ragu-ragu untuk keluar dari rumah makan itu setelah makan? Apakah masih ada keraguan? Apakah saudara masih nggak percaya dan saudara masih mau memaksa bayar lagi? Tentu tidak, karena semuanya sudah dibayar lunas. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita yang percaya kepada Yesus, semua dosa kita sudah dibayar lunas. Dia tidak ada penghakiman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Yesus memang membayar hutang dosa kita cuma 1 kali. Tapi dia bayar 1 kali untuk selama-lamanya, untuk semuanya, yang dulu, yang hari ini akan datang, semuanya sudah dibayar. Tetelestai, sudah lunas, dibayar semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin kedua, kenapa kita adalah orang-orang paling penuh pengharapan di planet ini? Yang kedua, karena kita tidak perlu takut mati. Saudara, diam-diam, percaya atau tidak percaya, kebanyakan orang itu takut mati. Siapa di sini yang tidak takut mati? 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 orang ya. Kenapa orang takut mati? Karena tidak tahu apa yang bakal terjadi pada waktu setelah kematian. Steve Jobs, sebelum dia mati, dia bilang begini, kematian adalah destinasi yang kita semua tuju, tapi tidak ada orang yang mau pergi sekarang. Tidak ada orang yang mau pergi sekarang. Dia jujur, dia orang sukses pun, kaya pun, sosial, sangat sosial, tapi dia takut mati. Tapi Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25 tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak seorang pun akan mati kalau percaya kepada Yesus. Artinya apa? Artinya kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian adalah pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Yesus adalah orang, manusia yang satu-satunya pernah pergi ke sana. Jadi karena dia sudah pergi ke sana dan dia balik lagi, dia kasih tahu sama murid-muridnya, tenang, saya udah pernah pergi ke sana. Saya udah mati, saya udah pergi ke sana. Saya sudah lihat di sana, semua baik-baik, dan saya sudah sediakan tempat buat kalian di sana. Jadi jangan takut. Kalau kita percaya kepada orang yang pernah pergi ke sana, sempat mengalahkan kematian, dan dia mengatakan kepada kita bahwa di sana baik-baik saja, aman-aman saja, kita tidak perlu takut. Saya punya teman, saya hari ini nggak hadir, namanya Dimas. Dia kemarin dia pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika kerja di sana. Dia pulang ke sini dan dia bilang sama istrinya, kita akan pindah ke sana. Tenang, jangan takut, ya. Yang ikut DK tahu ya, Dimas ya. Dia bilang tenang, jangan takut sama istrinya. Dia bilang di sana tempat tinggalnya enak, di sana pekerjaannya enak, di sana semua enak.
dan istrinya langsung urus visa untuk pergi bersama dengan dia ke Amerika. Walaupun istrinya belum pernah pergi ke Amerika, dia tidak takut karena suaminya yang sudah pergi ke sana, pulang datang ke Palembang, kasih tahu sama dia, Yesus, dia sudah kembali, dan dia kasih tahu, dia bangkit dari kematian, dan dia beritahu kepada kita semua, jangan takut, karena di sana aku sudah menjadi tempat buat kamu. Jadi kalau hari ini adalah hari terakhir saudara hidup, masih takut mati? Sedikit yang tidak takut, kebanyakan masih takut. Poin ketiga, kenapa kita orang-orang yang paling punya pengharapan? Karena kita punya kuasa Roh Kudus. Banyak orang yang hidupnya ini merasa capek dan lelah. Saya di WA beberapa orang, beberapa hari terakhir ini, ada orang yang WA saya, kok Andrew, aku rasanya udah capek sekali, lelah sekali menghadapi hidup ini. Aku sudah usahakan, sudah melayani, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, tapi kenapa persoalan silih berganti datang? Saya mau beritahu, kalau kita mempergunakan dan mencoba dengan kekuatan kita sendiri, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Nick Vujicic, kalau saudara pernah tahu, dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Hidup yang bagaimana yang saudara bisa harapkan kalau saudara lahir tanpa tangan dan tanpa kaki? Nick Vujicic hampir saja bunuh diri karena dia tidak berani menghadapi hidup ini sampai dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian dan memberikan kepada dia pengharapan yang baru. Sekarang dia menjadi berkat, hidupnya menjadi kesaksian bagi jutaan orang, walaupun dia tetap tidak punya tangan dan tetap tidak punya kaki. Saya mau beritahu kenapa dia bisa begitu. Roma 8 ayat 11 berkata, Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kamu. The power that raised Christ from the dead is in you. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau saudara punya alat elektronik, misalnya blender, dan tidak ada listrik, seperti tadi tiba-tiba listrik mati, ya, sebagus apapun alat musik, sehebat apapun para pemain, mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa karena tidak ada power, tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi kalau saudara punya kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus bisa memulihkan hati saudara. Kuasa Roh Kudus bisa mengalahkan kebiasaan-kebiasaan dosa. Kuasa Roh Kudus bisa mengubah karakter kita jadi hidup dalam hidup yang baru. Jadi jangan andalkan kekuatan saudara sendiri, andalkan kuasa Tuhan, maka saudara akan hidup berkemenangan. Yang keempat, kenapa kita paling punya pengharapan? Karena Tuhan kasih-Nya stabil, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia senantiasa mengasihi kita apapun kondisi kita. Kasih-Nya tidak terpengaruh dengan performance saudara. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Manusia kalau mengasihi, semua ada syarat dan kondisinya. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ada seorang yang sangat terkenal namanya C.S. Lewis. Dia dulunya seorang ateis. Dia menolak Tuhan. Tetapi ketika walaupun dia menolak Tuhan, dia tidak percaya Tuhan ada, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada C.S. Lewis. Dan waktu dia merasakan kasih Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Dan dia akhirnya menjadi penulis buku-buku Kristen paling laris. Buku-buku yang ada di banyak buku Kristen. C.S. Lewis. Kasih Tuhan itu menurut Yeremia, kasih-Nya kekal, tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan kita manusia. Mungkin pasangan kita bilang sama kita,
aku cinta sama kamu kalau kamu bertanggung jawab. Aku cinta sama kamu kalau kamu setia. Aku cinta sama kamu kalau kamu sayang sama aku, kalau kamu mencukupi kebutuhanku. Tapi kasih Tuhan tidak demikian. Tuhan bilang aku mengasihi kamu. Titik. Tidak ada kelanjutannya. Dia mengasihi kita dengan kasih agape. Apapun keadaan saudara, dia tetap mengasihi kita. Apakah saudara hanya tahu Tuhan, ataukah selama ini saudara betul-betul mengalami kasih Tuhan? Yang kelima, poin kelima, kita bersyukur, kita punya pengharapan karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dia bangkit karena dia punya tujuan atas hidup kita semua. Banyak orang punya uang banyak tapi hidupnya kosong. Banyak orang punya jabatan tetapi hidupnya kosong. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Seorang aktor yang sangat terkenal namanya Jim Carrey berkata, dia bilang begini, saya berharap semua orang bisa jadi kaya dan terkenal. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kekayaan dan ketenaran itu bukan jawaban dari kehidupan. Kekayaan, ketenaran itu bukan jawaban dari kehidupan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan punya rencana. Dan rencananya bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Tuhan punya rencana yang baik, yang terbaik buat kita semua yang percaya kepada Dia. Kalau saudara tidak tahu tujuan hidup saudara, maka saudara akan coba-coba. Saudara akan coba isi hidup saudara dengan uang yang banyak. Saudara akan coba isi hidup saudara dengan wanita-wanita yang cantik, yang seksi mungkin. Dengan kesenangan, dengan pencapaian-pencapaian yang lain. Tetapi saudara akan kecewa bahwa saudara akan menemukan bahwa semuanya itu sia-sia, hampa, dan tidak ada gunanya. Kita semua diciptakan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, baru hidup kita puas. Jadi apa yang saudara mau kejar hari ini? Sukses versi dunia atau sukses versinya Tuhan? Yesus punya jawaban atas setiap persoalan kita. Yang keenam, yang terakhir, saya mau beritahu, kita punya hidup yang kekal. Kita punya rumah yang kekal. Di surga, Tuhan sudah menyediakan segalanya buat kita. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kalau saudara diberi umur panjang, maukah saudara umur sampai 200 tahun? Umur 80, 90 sudah susah jalan, makan semua nggak bisa. Maukah hidup sampai 200? Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Billy Graham pernah bilang begini, suatu hari kalian akan membaca di surat kabar bahwa saya mati. Dia bilang, jangan percaya. Saya tidak mati, saya hanya pindah alamat, pindah rumah. Dia bilang, kenapa? Karena dia percaya dia punya rumah di surga. Saudara mau tetap di sini di dunia terus atau mau pindah ke surga? Siapa yang mau pindah ke surga? Mau sekarang? Gak tahu semua, gak yakin saudara ya. Artinya apa? Artinya saudara, kematian itu bukan akhir segalanya, tetapi cuma pindah rumah. Bayangkan, kalau saudara punya rumah seindah apapun di bumi ini, di Palembang ini, lalu rusak. Rumah saudara rusak. Lalu ada orang yang menawarkan kepada saudara, mau nggak pindah ke rumahku? Aku kasih rumah yang baru, yang lebih bagus, jalan yang lebih bagus. Mau nggak? Mau nggak pindah? Rumahnya lebih besar, lebih bagus, di tempat yang lebih strategis. Mau nggak? Thank you. Nggak mau. Tuhan menawarkan kepada kita, aku menyediakan rumah, aku menyediakan tempat di mana tidak ada ngengat dan karat, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, yang ada sukacita, damai sejahtera.
Kenapa murid-murid Yesus berani mati syahid semuanya? Bukan karena mereka cari masalah, bukan karena mereka cari penyakit, bukan, tapi karena mereka tahu apapun yang terjadi, ketika mereka mati, mereka tidak selesai. Mereka punya rumah yang jauh lebih bagus. Mereka punya tempat yang kekal. Dan itu sebabnya paradigma mereka berubah. Cara berpikir mereka berubah. Mereka berubah dari orang-orang yang takut jadi orang-orang yang berani. Petrus yang tadinya takut menyangkal Yesus 3 kali hanya gara-gara seorang wanita. Dia berani mati, disalib terbalik, khotbah di depan ribuan orang tanpa rasa takut. Tadinya menghadapi satu wanita, dia ketakutan. Murid-murid yang tadinya lari semua di Taman Getsemani, mereka semuanya berani mati syahid karena nama Yesus. Mereka yang tadinya putus asa, mereka sekarang punya iman bahwa mereka tidak akan mengalami kematian yang kekal. Mereka rela mati. Mati bukan karena agama, ingat baik-baik. Mereka mati bukan karena agama, tapi karena mereka tahu mereka punya rumah yang kekal di surga. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Saudara, saya mau beritahu, karena kebangkitan Yesus, kita semua diampuni. Karena kebangkitan Yesus, kita tidak perlu takut. Karena kebangkitan Yesus, kita punya kuasa. Karena kebangkitan Yesus, kita dikasih bukti, kita dikasih selama-lamanya. Karena kebangkitan Yesus, kita punya tujuan yang pasti dan punya rumah yang kekal. Maka kita adalah orang-orang yang paling punya pengharapan besar di planet bumi ini. Dan kalau hari ini, saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada saudara, kenapa aku harus menerima kamu di surgaku? Apakah jawab saudara? Kalau hari ini, hari terakhir saudara hidup di dunia ini, dan Tuhan berkata kepada saudara, kenapa aku harus memasukkan kamu ke surgaku? Jawabannya bukan karena saya orang baik, tetapi karena Yesus sudah mati menebus semua dosa-dosa saya dan bangkit untuk saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini bukan soal agama. Ini bukan soal agama, ini soal hubungan. Kalau saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara sudah lelah hidup sendiri, saudara merasa penuh dengan kesalahan, rasa bersalah, saudara tidak punya arah, saya ingin ajak saudara hari ini berdoa bersama-sama. Mari letakkan tangan kita di dada. Mari letakkan tangan kita di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, buka mataku Tuhan, buka mata hatiku supaya aku bisa melihat bahwa Engkau betul-betul Allah yang nyata. Engkau menyatakan dirimu kepadaku Tuhan. Nyatakan dirimu, aku mau percaya kepadamu dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mati dan bangkit untukku. Saudara, Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib bukan akhir, tapi dia bangkit, dia hidup. Dan karena dia hidup, harapan kita tidak pernah mati.